lakukan dalam hidup kita. Saat kita senang maupun susah, Tuhan selalu berada di sisi kita dan selalu menyertai kita. Sesuai dengan tema gereja kita di bulan Juni ini, yaitu penyertaan atau Immanuel, yang pastinya akan semakin menguatkan dan semakin memberkati kita. Sebelumnya, marilah kita satukan hati dan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan-Mu di dalam hidup kami Bapa. Sebentar kami akan memulai rangkaian ibadah kami dari awal pertanyaan kepada akhirnya Tuhan. Kami serahkan seluruhnya ke dalam tangan-Mu Bapa. Terlebih berkati Pastor Romi Matulesi yang akan menyampaikan isi hati-Mu. Berkati juga teman-teman pelayanan yang akan melayani-Mu pada hari ini Tuhan. Biar hanya nama-Mu saja yang kami tinggikan dan kami muliakan. Hanya dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus Allah Bapa di surga kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan, sebab Kau kekuatan dalam hidup kami. Takkan gentar langkah kami Tuhan. Mari semuanya kita katakan, Yesus Kau kekuatan di hidupku. Takkan gentar langkahku. Kau angkat tanganku di saat ku jatuh.
sesatku. Namun meskipun kau peluk, ku kan tetap menyembahmu. Ku kan bernyanyi sampai jiwaku percaya, sampai hatiku mendengar lagu pengharapan. Ku kan berserah, ku tahu aku tak sendiri. Ku yakin kau mengasihiku, bahkan di dalam api. Ku kan menyembahmu. Benar Tuhan Yesus, kami datang, kami mau menyembah-Mu Tuhan di tempat ini. Jujur kadang aku lalai, bersandar pada kekuatan-Mu. Di dalam kelemahanku, sempurnalah kuasa-Mu. Imanku memegang janji-Mu. Ku tahu Kau selalu bersamaku dalam setiap perkaraku. Kaulah damai tenangku. Ku kan bernyanyi, Yesus, sampai jiwaku percaya, sampai hati ini Tuhan, sampai hatiku mendengar. Kami mau mendengar setiap firman pengharapan, setiap perkataan. Oh, ku tahu Kau sanggup. Aku tak pernah sendiri. Selalu baik Kau di hidupku. Bahkan di dalam api kami tetap menyembah-Mu Tuhan. Di dalam api Tuhan menyembah-Mu. Lebih sungguh lagi kita angkat pujian ini. Sampai jiwaku percaya, sampai hati ini, sampai hatiku mendengar Tuhan. Kami Yesus, lagu pengharapan.
Sebagai satu tubuh di dalam Tuhan, saya mau mengundang Bapak Ibu terkasih untuk kita boleh bersama-sama berdoa bagi setiap pergumulan yang sudah dikirimkan oleh teman-teman kita, saudara kita, dan juga keluarga kita. Mari kita bersatu dalam doa. Bapak yang baik, terima kasih Tuhan untuk setiap berkat-Mu, untuk setiap kebaikan-Mu, untuk penyertaan-Mu yang selalu ada atas setiap kami. Pagi hari ini kami mau berdoa bagi saudara-saudara kami. Kami mau berdoa bagi saudara kami dalam kelancaran pengerjaan proyek. Berkati Tuhan agar proyeknya boleh berjalan dengan lancar dari awal sampai akhir dan tidak ada kegagalan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga mau berdoa untuk saudara kami agar jaminan rumahnya boleh segera beres. Berkati setiap prosesnya sehingga semuanya boleh berjalan dengan lancar. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga mau berdoa bagi saudara kami agar dipulihkan dari COVID-19. Berkati Tuhan, saudara kami boleh segera pulih dan tidak ada efek samping. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga mau berdoa bagi bangsa Indonesia. Kami mengucap berkat untuk pemimpin kami, untuk presiden kami, untuk setiap pemerintahan yang bekerja. Berkati selalu, terutama di penanganan masa pandemi, agar setiap kebijakan boleh diambil dan tepat guna. Kami juga menyerahkan kondisi keamanan nasional, agar semuanya selalu aman terkendali. Biar Engkau saja yang berkati Indonesia dengan damai sejahtera. Terima kasih Tuhan Yesus. Di saat yang bersamaan, kami juga mengucap syukur untuk setiap kebaikan-Mu. Kami mengucap syukur untuk saudari kami yang boleh beraktivitas dengan baik sepanjang masa kehamilan. Yes, terima kasih Tuhan. Kami juga mengucap syukur untuk saudara kami yang telah mendapatkan karyawan yang baru dengan kinerja yang baik. Yes, praise the Lord. Kau sangat baik Tuhan. Kami yakin dan percaya penyertaan-Mu tak pernah lepas atas setiap kami. Dan biar setiap kebaikan-Mu boleh menjadi kekuatan bagi setiap kita dalam menjalani kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu terkasih, di Zion Church of Christ kami rindu setiap pribadi bisa tertanam dan selalu bertumbuh lebih lagi dalam Tuhan. Mazmur 92 ayat 14 berkata, mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Oleh karena itu, kami mengundang saudara-saudara untuk bergabung dalam sel grup kami, iConnect, yang saat ini diadakan secara online. Kita akan bertumbuh bersama-sama dan perkembangan rohani saudara akan selalu terpantau, akan selalu terbangun, karena tidak ada pertumbuhan di dalam kesendirian. Melalui iConnect juga kita akan mendapatkan banyak informasi tentang kegiatan yang sedang berlangsung di gereja. Dan untuk informasi lebih lengkap, Bapak Ibu bisa menghubungi nomor yang tertera di bawah ini. Silakan disimpan. Dan sekarang saya mau mengundang untuk setiap kita boleh bersama-sama membaca ayat renungan untuk minggu ini. Saya akan bacakan terlebih dahulu ayat renungan untuk minggu ini yang diambil dari Filipi 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Mari kita baca bersama Filipi 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Ya, kita imani ayat ini boleh menjadi kekuatan, boleh menjadi pedoman bagi setiap kita menjalani kegiatan kita sepanjang minggu ini. Terima kasih Tuhan Yesus untuk setiap kebaikan-Mu. Dan saat ini kita angkat kembali pujian ini.
Yes, I am. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Let's sing it together. I am chosen, not forsaken. I am who you say I am. You are for me, not against me. I am who you say I am. Once more. I am chosen, not forsaken. I am who you say I am. You are for me, not against me. I am who you sing it together. I am chosen, not forsaken. I am who you say I am. You are for me, not against me. I am who you say I am. Let's sing it together. I am chosen, not forsaken. I am who you say I am. You are for me, not against me. I am who you say I am. Oh, I am who you say I am. Yes, I am who you say I am. Come on, church. Who the Son sets free, oh, is free indeed. I'm a child of God. Yes, I am. In my Father's house, there's a place for me. I'm a child of God. Yes, I am. Thank you, Jesus. Selamat hari Minggu, salam sejahtera dan diberkati Tuhan senantiasa bersama dengan seluruh keluarga Anda. Kabar baik senantiasa tentunya menjadi bagian utama dalam kehidupan setiap Anda dimanapun Anda berada saat ini. Ada begitu banyak kabar baik yang Tuhan selalu sediakan bagi setiap orang percaya. Dan yang paling indah adalah, dan yang paling ajaib dalam kehidupan kita, bahwa Tuhan tidak pernah tidak menjawab doa-doa kita. Untuk itu di hari Minggu ini, mari kita akan terlebih dahulu bersatu dengan sakramen tubuh dan darah Tuhan Yesus. Untuk itu mari kita siapkan roti dan anggur bersama dengan setiap orang yang ada di tempat Anda. Dan kita akan menikmati setiap kemurahan Tuhan di hari Minggu ini. Satu firman Tuhan saya bacakan buat saudara di dalam 1 Korintus pada pasal 11, ayatnya yang ke-27 sampai dengan ayat yang ke-29, juga pada ayatnya yang ke-31 dikatakan begini. Jadi, barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Ayat 31-nya dikatakan, kalau kita menguji diri kita sendiri, hukuman tidak akan menimpa kita. Bapak Ibu dikasih Tuhan, salah pemahaman maka akan mendatangkan keyakinan yang merugikan di dalam kehidupan kita. Seringkali orang berpikir bahwa ayat ini berarti kita harus memastikan dulu diri kita benar sebelum menerima tubuh dan darah Tuhan Yesus. Atau kita perlu memastikan diri kita dulu bahwa sudah layak sebelum mengambil bagian dalam sakramen yang suci ini. Lalu ada orang yang berpikir bahwa hanya orang tertentu saja yang dapat berdoa untuk roti menjadi tubuh dan anggur menjadi darah Yesus. Saudara kasih Tuhan, itu merupakan konsep yang salah arah dan menganggap diri paling benar. Dan pada akhirnya ketika orang mempercayai konsep yang salah itu, maka yang seharusnya mendatangkan berkat malahan berbalik menjadi kutub. Saudara, arti dari menguji dirinya sendiri adalah pada saat kita mengambil sakramen tubuh dan darah Yesus, kita memahami bahwa tubuh Yesus itu dihancurkan untuk kesembuhan kita dan darahnya ditumpahkan untuk pengampunan semua dosa-dosa kita. Ini berarti kita menguji diri kita sendiri dalam terang kasih Kristus bahwa pekerjaan Yesus itu sudah selesai di atas kayu salib.
Artinya di sini, saat ini kita melihat diri kita sendiri sangat dikasihi, diampuni, dan dipilih Tuhan, bukan hanya untuk mengambil bagian dalam sakramen tubuh dan darah Yesus, tetapi juga untuk menerima setiap berkat dan manfaat dari pekerjaannya yang telah selesai di kayu salib. Menguji diri sendiri juga artinya kita melihat diri kita sendiri, bahwa kita sudah dibenarkan oleh pengorbanan Kristus di Kalvari. Sehingga setiap kali kita masuk dalam sakramen tubuh dan darah Yesus, kita percaya kebaikannya selalu tersedia bagi setiap kita. Amin. Dan apa saja kebaikan Tuhan? Yaitu Anda pasti disembuhkan. Anda dibekali dengan hikmat, dituntun dalam terangnya Tuhan. Lalu Anda berkemenangan atas tipu daya setan. Dan suatu hari, Anda akan diundang untuk masuk kerajaan sorga. Haleluya. Ini merupakan kabar baik yang Tuhan sediakan buat setiap kita. Untuk itu, mari kita bersatu di dalam doa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih. Di hari Minggu ini, kami mau siapkan hati kami untuk bersatu dalam sakramen tubuh dan darah Tuhan Yesus. Kami percaya bahwa barang siapa yang makan tubuh dan minum darah Yesus, mereka adalah orang-orang yang senantiasa memperingati kematian Yesus sampai Engkau datang kembali menjemput setiap orang percaya. Artinya setiap kali kami makan tubuh dan minum darah Yesus, kami mengingat senantiasa siapa kami di mata Tuhan. Kami mengingat senantiasa apa yang Yesus sudah selesaikan di atas Kalvari. Dan setiap kali kami makan tubuh dan minum darah Yesus, kami mengingat juga bahwa bagian yang luar biasa, segala kebaikan Tuhan telah disediakan buat kami. Kami menang atas tipu daya setan. Kami menang atas segala hal negatif yang dunia katakan. Karena kami percaya hidup kami bukan karena kata-kata dunia. Tapi ketika kami makan tubuh dan minum darah Yesus, kami mengingat hidup kami adalah karena apa yang Tuhan telah jaminkan. Karena itu setelah kami makan tubuh dan minum darah Yesus, kami juga masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Berbicara bagi setiap kami, firman-Mu adalah kebenaran. Satu-satunya kebenaran yang memerdekakan. Apa yang keluar dari mulut bibir lidahnya Tuhan tidak akan pernah kembali sia-sia, tetapi akan mengerjakan segala sesuatunya dan pastinya berhasil. Maka tutup buku semua kami dengan kuasa darah Yesus. Sederhanakan setiap kata kalimat bahasa yang kupakai, agar setiap anak Tuhan menangkap dengan jelas, mengerti dengan benar apa yang Tuhan rencanakan bagi kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan, dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari kita buka dan kita angkat rotinya terlebih dahulu. Bersama-sama dengan saya, mari ikuti doa ini. Katakan, dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang telah turun dari surga. Inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus, tubuh yang tergantung di atas kayu salib, yang memberikan kami, bersama dengan keluarga, kehidupan yang kekal di dalam kerajaan sorga, untuk menyempurnakan, agar tubuhku selalu sehat sempurna. Sempurna jiwa rohku kami akan dibangkitkan pada akhir zaman. Maka tubuh Kristus yang telah terpecah, tertikam, tertombak di atas kayu salib, agar mulai hari ini kami tidak akan terkapar di meja operasi. Kami tidak sakit-sakitan. Kami menang atas segala virus, bahkan virus berbahaya, penyakit mematikan sekalipun tidak berkuasa atas kami. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang turun dari surga. Inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita makan tubuh Tuhan Yesus Kristus. Demikian pula kita mengangkat anggur ini. Bersama dengan saya kita katakan, dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Yesus Kristus, darah yang tercurah, darah yang tertumpah di atas kayu salib, sebagai perjanjian yang baru dan yang kekal. Oleh darah Yesus, kami dimeteraikan menjadi warga surga. Kami punya iman, punya rumah di surga, punya rumah di bumi, tidak mengembara, dimanapun kami berada melangkah, dijagai pasukan malaikat. Aku tolak segala kuasa gelap, serangan setan, tuyul, dukun-dukun, roh-roh jahat dihalau, dipatahkan. Bahkan bersama keluarga kami diberi kuasa menginjak ular dan kalajengking, menghancurkan rancangan-rancangan setan bagi hidup kami. Kami punya iman, apa saja yang kami pegang, yang kami sentuh, yang kami kerjakan, dibuat Tuhan pasti berhasil. Hikmat Tuhan, penuntunan Tuhan ada bersama kami. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Yesus Kristus. Mari kita minum darah Tuhan Yesus. Demikian pula saudara, kita mengangkat minyak urapan ini. Minyak, ada bagian, ada orang-orang yang telah kami bagikan tentunya dengan minyak ini. Ini minyak zaitun yang kami bagikan kepada para member tentunya jemaat.
Dan saudara juga ada minyak di rumah, saudara boleh angkat. Saya akan berdoa, dan kita akan berdoa. Minyak di tangan Anda menjadi minyak urapan. Sama-sama dengan saya katakan, dalam nama Tuhan Yesus, inilah minyak urapan. Setiap tetesnya punya kuasa untuk mengusir setan, setiap olesnya punya kuasa untuk menyembuhkan penyakit. Silakan mulai hari ini, pasukan malaikat surgawi selalu hadir, jagai kami, pagari kami. Maka segala serangan setan, santet, pelet, guna-guna, kuasa kegelapan, roh jahat dihalau, dipatahkan. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah minyak urapan. Nah, saudara boleh teteskan di atas kepala saudara. Anda boleh juga berikan kepada setiap anggota keluarga yang saat ini bersama-sama dengan Anda di rumah Anda masing-masing. Puji nama Tuhan. Dan saudara, di hari Minggu ini saya selalu bersyukur bisa berjumpa kembali dengan saudara tetap dalam siaran secara online. Kalau saudara baru pertama kali mungkin ikut bersama kami melalui siaran ini, welcome, selamat datang, selamat berjumpa. Untuk pertama kali saudara bisa bersama dalam ibadah Zion Church of Christ. Doa kami, dimanapun Anda berada, Anda tetap dalam anugerah Tuhan, Anda tetap dalam kebaikan dan kemurahan Tuhan tentunya. Dan tentunya juga di awal ini saya coba mengingatkan saudara bahwa gereja kami Zion Church of Christ rencana di akhir bulan Juni ini akan mengadakan kelas pramarital. Jadi kelas sebutnya dengan BPN, ya, bimbingan pranikah. Jadi kalau saudara yang berpacaran, Anda ingin lebih dalam lagi mengetahui bagaimana sih cara berpacaran, bagaimana sih membangun hubungan dengan calon pendamping, dan untuk Anda yang akan membangun rumah tangga juga bagaimana persiapan-persiapan yang harus dibangun dalam membangun rumah tangga menjadi suami istri. Nah, saudara boleh ikuti, yaitu kelasnya. Saudara bisa hubungi nomor telepon yang ada di layar saudara yang kami berikan, ini nomor Zion Official. Saudara bisa telepon, saudara bisa tanya informasi di sana, dan saudara bisa daftar. Kami akan mengadakan kelasnya karena ini penting sekali bagi Anda dalam rencana membangun, yaitu rumah tangga atau membangun keluarga. Puji nama Tuhan. Nah, baik, di hari Minggu ini saudara, seperti minggu lalu saya sudah katakan bahwa di sepanjang bulan Juni ini kita berbicara dengan tema yaitu Immanuel, yaitu Tuhan menyertai kita. Tuhan yang menyertai kita, tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan senantiasa ada bersama dengan setiap kita. Dan judul yang saya bawakan di hari Minggu ini adalah ICU. Ya, ini suatu tempat yang seringkali yang kita pastinya hindari, ya. ICU, ICU. Kita menghindari ruangan ini. Kita berdoa jangan sampai masuk ke ruangan ini. Tetapi hari Minggu ini saya bawa dengan judul ini. Saya akan coba jelaskan kepada saudara mengapa kita berbicara mengenai ICU. Ya, ICU tentunya ini menjadi sesuatu yang menarik. Coba kita lihat dulu di dalam Hakim-Hakim pada pasal 6 ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-16. Kemudian datanglah malaikat Tuhan dan duduk di bawah pohon tarbantin di Ofra, kepunyaan Yoas orang Abiezer itu. Sedang Gideon anaknya mengirik gandum dalam tempat pemerasan anggur agar tersembunyi bagi orang Midian. Malaikat Tuhan menampakkan diri kepada Gideon dan berfirman kepadanya demikian, Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan yang gagah berani. Jawab Gideon kepadanya, ah Tuanku, jika Tuhan menyertai kami, mengapa semuanya ini menimpa kami? Di manakah segala perbuatan-perbuatannya yang ajaib yang diceritakan oleh nenek moyang kami kepada kami? Ketika mereka berkata, bukankah Tuhan telah menuntun kita keluar dari Mesir? Tetapi sekarang Tuhan membuang kami dan menyerahkan kami ke dalam cengkraman orang Midian. Lalu berpalinglah Tuhan kepadanya dan berfirman, pergilah dengan kekuatanmu ini dan selamatkanlah orang Israel dari cengkraman orang Midian. Bukankah aku mengutus engkau? Tetapi jawabnya kepadanya, ah Tuanku, dengan apakah akan kuselamatkan orang Israel? Ketahuilah, kaumku adalah yang paling kecil di antara suku Manasye, dan aku pun seorang yang paling muda di antara kaum keluargaku. Ayat 16-nya, berfirmanlah Tuhan kepadanya, tetapi akulah yang menyertai engkau, sebab itu engkau akan memukul kalah orang Midian itu sampai habis. Saudara, perjanjian lama dan perjanjian baru sama-sama mengingatkan kita bahwa orang percaya akan menjumpai kesusahan pada beberapa titik di dalam kehidupannya. Bahkan, Yesus mengatakan kita akan mengalami kesukaran besar dan pencobaan, tetapi Yesus juga berjanji untuk membawa setiap kita melewati segala pencobaan dan kesukaran tersebut. Saya ajak saudara lihat dalam Yohanes 16 pada ayat yang ke-33 dikatakan, semuanya itu kukatakan kepadamu supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu. Aku telah mengalahkan dunia. Mazmur 34 ayat 19, kemalangan orang benar banyak,
tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Nah, pada saat Gideon dipilih Tuhan untuk menjadi penyelamat bagi bangsa Israel dari penindasan bangsa Midian, maka respon pertamanya adalah penyangkalan diri dan pernyataan tidak percaya akan ada jalan keluar atas persoalan yang sedang mereka hadapi. Kesukaran yang telah ada membuat Gideon dan setiap orang Israel yang ada pada saat itu meyakini kehidupan mereka tidak ada harapan lagi. Itu mirip dengan kita pada saat sedang menghadapi kesulitan. Kita cenderung putus asa dan berbagai pikiran kalut tampak dan tampil ke permukaan. Nah, cara Tuhan menolong adalah dengan mengingatkan kita akan setiap kebaikan yang telah Ia kerjakan di sepanjang perjalanan kehidupan ini. Itulah mengapa saya percaya penting sekali untuk setiap kita membuat jurnal harian, doa-doa yang dijawab dan mujizat-mujizat yang Tuhan telah bawa kepada kita dari masa-masa sulit kita. Ini membantu kita untuk mengingat semua kebaikan-kebaikan Tuhan. Karena Mazmur 103 ayat 2 berkata, "Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya." Nah, dalam teks bacaan utama kita, di sana diceritakan bahwa bangsa Israel mengalami tekanan dan bangsa Israel itu mengalami ancaman dari bangsa Midian yang bukan hanya membuat mereka susah, tetapi juga berusaha memusnahkan segala hasil pertanian dan peternakan orang Israel. Ini suatu tragedi, artinya kesengsaraan lahir dan batin yang luar biasa bagi orang Israel. Mereka berseru-seru kepada Tuhan, tetapi sepertinya jawaban tidak datang. Itulah mengapa Gideon seperti orang yang putus asa pada saat Tuhan menjumpainya dan memberikan pesan yang berkemenangan. Nah, pertanyaannya begini, apakah Tuhan adalah Tuhan yang menjawab doa? Saudara, pernahkah timbul di dalam pikiran saudara, apakah Tuhan itu menjawab doa-doa saya ya? Ya kan? Nah, jawabannya adalah tentu saja Tuhan adalah Tuhan yang menjawab doa. Namun, umumnya Tuhan tidak menjawabnya tepat seperti yang kita pikir seharusnya, atau tepat seperti yang kita pikir akan Ia jawab. Ketika kita melihat cara Tuhan meresponi doa kita seperti itu, maka kita berpikir dalam beberapa hal Tuhan telah mengecewakan kita. Nah, Tuhan membawa Gideon pada situasi yang berbeda dari apa yang diharapkan. Sama nih, karena saya percaya Alkitab dituliskan sebagai contoh, karena itu menyangkut dalam kehidupan kita sepanjang hari-hari kita. Dan selalu saya katakan Alkitab itu relevan, tidak pernah berseberangan dengan kegiatan dan kehidupan kita hari-hari ini. Nah, saudara, lihat pada situasi yang dihadapi oleh Gideon, dia punya harapan Tuhan menjawab seperti yang dia rindukan. Tetapi lihat cara Tuhan menjawab. Jumlah pasukan yang dimiliki oleh Gideon untuk menghadapi bangsa Midian hanya berjumlah 32.000 orang. Dan Tuhan mengatakan bahwa jumlah itu terlalu banyak. Melalui penyaringan, maka didapat jumlah orang yang tepat menurut Tuhan hanyalah 300 orang saja. Wow, saudara bisa pikirkan bahwa bisa Anda bayangkan dengan 300 orang Israel harus dan akan berhadapan dengan 150.000 tentara Midian. Ini bukan hal yang gampang untuk dipercaya. 300 berhadapan dengan 150.000. Sudah dapat dipastikan secara teknis dan secara perhitungan manusiawi kita, pasti kalah total. Oke. Saudara, Gideon terjepit. Satu sisi dia harus mempercayai Tuhan, di sisi yang lain dia harus berhadapan dengan kenyataan. Oke, pernah berhadapan dengan situasi seperti ini, Bapak Ibu Saudara? Saya pernah. Saya pernah mengalami situasi yang sulit dan tidak mudah. Di tempat tidur seringkali saya merenungkan dan saya bertanya-tanya, bahkan saya berteriak di dalam hati, seolah-olah saya sedang mengajari Tuhan. Apa susahnya sih Tuhan menjawab yang saya doakan? Kan Engkau Tuhan yang luar biasa. Gitu, saudara. Tinggal restui saja doa saya, lakukan ini, lakukan itu, and then kesusahan saya beres, selesai. Demikian cara saya berpikir, berkata-kata kepada Tuhan. Tetapi Tuhan memiliki rencana yang berbeda. Pada saat saya berhadapan dengan kesulitan, pada saat saya berhadapan dengan tekanan tersebut, justru Tuhan sedang membentuk mental saya untuk menjadi seorang gembala yang tahan uji, dan mampu bertahan dalam kesulitan, dalam tekanan, serta selalu bergantung kepada Tuhan. Nah, banyak orang kelihatannya tidak bisa berjalan terus setelah sebuah masalah atau sebuah tragedi terjadi di dalam kehidupan mereka. Mereka mentok pada satu titik,
Bahkan bertahun-tahun setelah peristiwa tersebut sudah berakhir, mereka bangun di pagi hari, lalu mengingat kembali kisah tersebut di sepanjang hari sampai mereka tidur di malam hari. Saya pernah bertemu dengan seorang ibu yang kehilangan anak karena sakit kanker. Kemudian penguburan dilakukan, banyak sahabat telah memberikan empati kepada mereka. Kemudian waktu-waktu berduka berlalu dan orang-orang mulai melakukan aktivitasnya masing-masing, termasuk ibu ini juga melakukan aktivitasnya kembali. Tetapi setiap kali ibu ini bertemu dengan seseorang dan memulai sebuah percakapan, maka ia mulai menceritakan kembali kisah duka yang sama, menghidupkan kembali tragedi itu lagi, sambil berharap menemukan beberapa pengakhiran. Nah, orang-orang seperti ini kesulitan untuk melanjutkan kehidupan mereka. Mereka membutuhkan sebuah penjelasan sebelum mampu untuk berjalan terus. Mereka mungkin bertanya seperti ini, jika saja Tuhan mau menjelaskan kepadaku apa yang terjadi, aku pasti bisa memulai hidupku lagi. Kedengarannya familiar nggak dengan saudara pada waktu Anda berhadapan dengan sesuatu yang mengecewakan? Saudara yang kasih Tuhan, tetapi sebaliknya, Tuhan sedang menunggu mereka untuk bergerak lagi dalam iman, kemudian Tuhan akan menjelaskan kepada mereka. Seringkali kita minta penjelasan dulu baru kita mau bergerak, tapi Tuhan tidak demikian. Tuhan malah mengarahkan, bergerak dulu, nanti baru aku bisa jelaskan sama kamu. Nah, Gideon dan pasukannya, mereka mengambil langkah iman. Untuk apa? Tetap bergerak, maju dalam kepercayaan mereka kepada Tuhan. Dan Tuhan menyingkapkan satu persatu yang harus Gideon lakukan. Tragedi atau persoalan berat yang kita hadapi saat ini bukanlah sebuah tanda berhenti total di hidup kita. Kita seharusnya berserah melambat atau bahkan berhenti sementara. Kita bisa memakai waktu ini untuk mengubah fokus serta sudut pandang kita agar dapat melihat Tuhan dengan benar dan kemudian kita bergerak lagi. Justru dengan adanya masalah, kita bisa berkata begini, I see you. Ya kan? Kita bisa berkata, I see you, Lord. Jadi dengan adanya masalah, justru kita bisa memandang Tuhan dengan benar, dengan tepat. Percayalah, Tuhan adalah Tuhan yang selalu membawa jawaban bagi setiap kita. Apapun doa kita, Tuhan berjanji, Dia menjawab doa kita. Dalam Yohanes 14 pada ayat yang ke-13 dan ayat yang ke-14 dikatakan, dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Yesus mengatakan begini, apapun. Artinya dia berjanji bahwa Tuhan akan menjawab, tetapi Tuhan tidak berjanji apapun akan dikabulkan menurut waktunya kita. Tuhan ingin menjawab pada waktu yang tepat, dan Tuhan lebih tahu waktu yang tepat daripada kita tahu waktunya. Ada masa-masa di mana saya pernah merasa ragu, ada masa-masa di mana saya merasa terancam, ada masa-masa di mana saya bingung. Namun saya tidak mau menyerah, saya bertekad untuk terus mengikuti Tuhan karena Tuhan berjanji pada waktunya. Ia akan memberitahu saya jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan saya. Saudara kasih Tuhan, hanya karena Yesus belum memberikan jawaban, bukan berarti Yesus tidak menjawab doa kita. Itu dua hal yang berbeda, saudara ya. Jadi saudara harus pahami, kalau dia belum memberi jawaban, bukan berarti dia tidak menjawab. Tapi pada waktunya dia akan menjawab doa kita. Nah lalu bagaimana cara kita menangani suatu tragedi atau permasalahan di dalam hidup kita? Bagaimana cara kita menghadapi itu semua? Ketika suatu tragedi atau masalah terjadi, maka kita harus memilih bagaimana menanganinya dengan tepat, bagaimana kita menanganinya dengan benar. Yang pertama, saudara, yang perlu kita lakukan adalah jangan pernah kita lari daripada Tuhan begitu kita ada masalah. Gideon meminta petunjuk. Ya, dia meminta petunjuk dari Tuhan pada saat situasinya menjadi sulit, bukan mencari dari orang lain. Ini problem, seringkali kita mencari petunjuk dari orang sekitar kita, bukan minta petunjuk dari Tuhan. Dalam Hakim-Hakim 6 ayat 17 dikatakan, maka jawabnya kepada Tuhan, jika sekiranya aku mendapat kasih karunia di matamu Tuhan, maka berikanlah kepadaku tanda bahwa engkau sendirilah yang berfirman kepadaku. Saudara, jawaban Tuhan itu tidak rumit, tetapi sederhana. Nah, ketika tragedi atau masalah terjadi, saya menasihatkan Anda, jangan pernah lari dari Tuhan. Tetapi sebaliknya, larilah kepada Tuhan. Ketika hal-hal yang tidak Anda mengerti terjadi di dalam kehidupan Anda.
Karena kalau kita lari dari Tuhan, kita akan menyesali seumur hidup perjalanan kita. Tetapi pada waktu kita lari pada Tuhan, justru kita akan menemukan jawaban-jawaban kehidupan kita. Dalam Ibrani 10 pada ayat yang ke-25, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Nah, apakah saya pernah tergoda untuk lari dari masalah yang sedang saya hadapi? Ya, jawabannya adalah ya. Ada masa-masa di mana saya telah meragukan firman Tuhan. Sesaat saya pernah meragukan itu. Tetapi saya membuat keputusan, saya mengambil keputusan untuk terus bergerak maju. Untuk terus melewati godaan tersebut. Kenapa? Saya menolak untuk berpaling dari firman Tuhan. Walaupun ada godaan seperti itu. Kenapa demikian? Karena tidak pernah baik membuat suatu keputusan di tengah kebingungan. Kalau saudara sedang kebingungan, jangan pernah ambil keputusan. Kalau saudara sedang emosional, jangan pernah mengambil keputusan. Tunggu Anda settle down, tunggu Anda tenang dulu, baru Anda mengambil keputusan. Makanya Tuhan tidak pernah menciptakan yang namanya kebingungan. Tuhan nggak pernah menciptakan suasana bingung. Kebingungan itu datang dari musuh. Tuhan itu lebih besar dari musuh. Tuhan itu selalu memberikan petunjuk. Tuhan nggak pernah bikin Anda bingung dalam menentukan sebuah pilihan. Tuhan itu selalu mengarahkan Anda. Pilihlah yang ini. Jalanlah di sini. Tuhan tidak pernah membiarkan saudara dilepas begitu saja. Karena saudara merasa bahwa Anda punya pilihan bebas, manusia punya pilihan bebas. Seolah-olah manusia berkehendak memilih apa yang dia mau. Tapi pada dasarnya tidak. Tuhan selalu memberikan petunjuk. Tuhan selalu menentukan jalan mana yang Anda harus ambil. Karena yang datang dari Tuhan, petunjuk dari Tuhan, itu membuat perjalanan Anda akan aman. So, karena itu saudara yang dikasihi Tuhan, kita perlu melihat dengan benar bahwa ketika suatu tragedi, ketika satu permasalahan terjadi, jangan pernah kita lari daripada Tuhan. Yang kedua, saudara, adalah menantikan Tuhan. Dalam Mazmur 27 pada ayat yang keempat dikatakan begini, nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, ya, nantikanlah Tuhan. Mazmur 37 pada ayat 34 juga dikatakan begini, nantikanlah Tuhan dan tetap ikutilah jalannya, maka ia akan mengangkat engkau untuk mewarisi negeri dan engkau akan melihat orang-orang fasik dilenyapkan. Pada saat Gideon menantikan Tuhan di dalam problem yang dihadapi dia bersama dengan seluruh bangsa Israel, Gideon justru semakin dikuatkan dengan petunjuk-petunjuk berikutnya. Dan Gideon tidak menjadi seorang yang terburu-buru dalam mengambil suatu keputusan. Dan pada akhirnya jawaban atas persoalan yang dihadapi Israel itu terjadi, yaitu semua musuhnya dilenyapkan oleh Tuhan. Nah, dua ayat yang kita baca tadi memberikan kita kunci untuk menjalani kehidupan kekristenan kita, yaitu ketika kita tidak mengerti apa yang sedang terjadi di hidup kita, yang perlu kita lakukan, nantikan Tuhan. Menanti itu menguatkan kita. Menantikan Tuhan itu akan menguatkan kita. Namun seringkali kita hanya peduli tentang jawaban dari doa kita. Kita sulit untuk menanti. Kita lebih peduli kepada, jawab dong doa saya Tuhan. Seperti itu. Tuhan, catat dengan garis bawah ini. Tuhan lebih tertarik dengan kedewasaan kita daripada memberikan kita jawaban atas doa-doa kita. Saudara, menanti menghasilkan kedewasaan. Dengan kata lain, jika jawabannya tidak datang hari ini, di akhir hari ini kita akan lebih sedikit dewasa daripada kemarin. Jika jawabannya tidak datang besok pagi, kita akan menjadi lebih dewasa di dalam besok malam daripada pagi itu. Nah, artinya di salah satu hari atau waktu yang berjalan, jawabannya akan datang. Ketika itu datang, kita akan bisa menangani jawabannya dengan tepat. Haleluya. Nah, setiap kali atau setiap hari kita menanti, kita akan menjadi semakin hari semakin dewasa. Nah, dari hal-hal yang Tuhan sediakan, kita semakin hari semakin dewasa di dalam penantian tersebut. Tuhan mampu mempercayakan kita dengan lebih banyak kemakmuran di setiap area hidup kita, termasuk kesehatan, hubungan, dan keuangan. Nah, jika Anda menantikan Tuhan dan mengikuti jalannya, Ia akan meninggikan Anda. Nah, menantikan Tuhan juga akan membuat kita bisa melihat, yaitu penghancuran orang-orang yang membawa kejahatan ke dalam kehidupan kita. Ya, saya harus menjelaskan dengan benar area ini. Saya harus berhati-hati, tentu saja. Kita berdoa agar orang-orang yang telah melakukan hal yang jahat kepada kita itu, mereka menemukan Yesus.
Kita tidak berdoa untuk mereka hancur, tapi kita berdoa untuk mereka menemukan Yesus. Tapi seandainya, saudara, mereka tidak menemukan Yesus, maka Tuhan berjanji, lihat janji Tuhan, bahwa kita yang menantikan Tuhan, kita yang bertekun di dalam Tuhan, kita akan bertahan lebih lama daripada mereka. Dan suatu hari, kita akan benar-benar menyaksikan penghancuran mereka. Jadi saudara yang kasih Tuhan, kalau ada orang fasik, saudara mungkin pernah mengalami bahwa ada orang yang saudara tolong, dulu pada waktu saudara jaya, saudara makmur, saudara tolong orang itu terbalik sekarang, saudara sedang menghadapi satu persoalan, saudara sedang mengalami satu pergumulan, orang yang pernah Anda tolong menjadi berhasil kehidupannya, tetapi seolah-olah orang itu lupa sama saudara, bahkan seolah-olah tidak mau berterima kasih dan tidak sadar pernah ditolong oleh saudara. Dan saya cuma mau katakan buat saudara bahwa Anda jangan emosi dengan orang tersebut, Anda jangan jadi ngomel dengan orang tersebut. Baca ayat ini mengatakan bahwa kita yang menanti-nantikan Tuhan, kita yang selalu membangun persekutuan dengan Tuhan, kita bertahan lebih lama daripada mereka. Mereka mungkin hari ini kelihatannya punya banyak, tetapi ketika mereka tidak menyadari bahwa itu semua adalah pemberian Tuhan, pada akhirnya mereka akan rontok dengan sendirinya. Dan justru Anda yang menantikan Tuhan, saudara, jauh lebih bertahan, jauh lebih lama dibandingkan orang-orang tersebut. Saudara, dalam menantikan Tuhan, Anda belajar yang namanya kesabaran. Kesabaran adalah tanda besar kedewasaan. Kita semua telah mengalami masa tekanan dan ketahanan. Kesabaran adalah salah satu sifat baik yang ditemukan dalam orang percaya yang sudah menjadi dewasa. Dan surat Roma memberikan kita petunjuk, yaitu bagaimana sebenarnya cara kesabaran itu datang. Dalam Roma 5 pada ayat yang ketiga dan ayat yang keempat dikatakan begini, dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji. Dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Saudara, daripada Anda menangis dan berkata, Tuhan, kapan sih situasi ini akan berakhir? Kapan saya akan dilepaskan dari situasi ini? Adalah lebih baik, saudara, untuk membangun sikap untuk bersaksi dan bersaksi. Sebab kesaksian itu membebaskan Anda dari upaya musuh untuk membawa keputusasaan dan kekalahan. Mungkin Anda tadinya adalah orang yang bersemangat menceritakan tentang Yesus kepada orang lain. Mungkin Anda tadi seperti itu. Anda berbicara kepada mereka tentang kebaikan Tuhan, bersaksi tentang bagaimana Yesus menyembuhkan tubuh Anda dari penyakit, dan bagaimana Yesus menyediakan keuangan Anda, memberkati Anda dalam finance, dan kemudian tiba-tiba sesuatu yang tidak nyaman terjadi. Atau ada orang yang dekat dengan Anda mengkritik dan merendahkan Anda tentang kesaksian Anda, tentang hidup Anda. Dan akhirnya Anda menjadi malu-malu. Anda menjadi gugup atau bahkan malu berbicara nama Yesus Kristus. Ini seperti orang naruh dalam sebuah teks, yaitu menaruh pelita di bawah tempat tidur. Pelita itu harusnya di atas ya, untuk menerangi. Tapi dia naruhnya di bawah tempat tidur. Nah saudara, hari ini Yesus menyuruh kita untuk kembali menjadi terang bagi dunia ini. Saudara, jangan berhenti untuk bersaksi. Teruslah menjadi saksi Kristus dimanapun Anda berada. Yesus adalah terang dunia. Dan kita yang percaya pada Yesus, kita adalah terang dunia di bumi ini. Yesus mengatakan bahwa satu kota yang terletak di atas gunung itu tidak tersembunyi. Itu terletak di atas gunung gunanya untuk agar dapat dilihat oleh semua orang. Anda bisa baca di dalam Matius 5 ayat 14 sampai dengan 16. Nah, saya garansi kepada Anda bahwa Anda bukanlah satu-satunya orang yang punya masalah. Ada ratusan ribu atau ada jutaan orang yang sedang mengalami pencobaan yang sama dengan Anda. Dan Tuhan memastikan bahwa suatu hari Anda akan bertemu dengan beberapa orang itu untuk bersaksi tentang apa yang Tuhan lakukan untuk membawa Anda melewati semua persoalan tersebut. Ada amin. Yang ketiga, jangan lepaskan kepercayaan Anda. Nah, ini penting sekali. Ketika ada tragedi, ketika ada masalah terjadi, jangan pernah lepaskan kepercayaan Anda. Dalam Ibrani 10 pada ayat 35 dan ayat 36 dikatakan, sebab itu, janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu, karena besar upah yang menantinya. Sebab kamu memerlukan ketekunan, supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Dari mana datangnya kepercayaan? Dan berdasarkan apa kepercayaan itu sebenarnya? Semuanya datang dari pengalaman. Itu dia. Karena Tuhan telah seringkali membawa saya melewati berbagai macam pencobaan
Dan justru itu semakin membuat saya memiliki kepercayaan kepada Tuhan melewati setiap pencobaan tersebut. Saya belajar dan saya melihat seperti Daud menulis dalam Mazmur 23, bahwa dia melewati lembah kekelaman sekalipun, Daud semakin percaya kepada Tuhan. Nah, banyak orang Kristen melepaskan kepercayaan mereka. Oleh sebab itu, perikop ayat Ibrani yang saya bagikan ini mengatakan bahwa agar kita tidak melepaskan kepercayaan itu untuk sesuatu yang sifatnya sementara. Jangan lepaskan keyakinan Anda akan Tuhan untuk beberapa hal sementara yang tidak bisa Anda jelaskan. Jangan izinkan iblis untuk berbisik di telinga Anda bahwa segala sesuatu yang telah Anda percaya itu salah. Saudara yang dikasihi Tuhan, itu yang terjadi atas Hawa di Taman Eden. Dia membiarkan dirinya disampaikan atau dibisiki atau mendengarkan perkataan daripada si iblis. Saya berdoa buat saudara, agar saudara benar-benar menjaga apa yang perlu saudara dengar. Jangan lepaskan apa yang Anda tahu untuk beberapa keadaan tiba-tiba. Lalu Anda mulai berkata, saya tidak tahu apa yang harus saya lakukan. Atau dengan kata lain, jangan lepaskan apa yang Anda tahu untuk apa yang Anda tidak tahu. Kalau saudara nggak tahu, saudara jangan sampai saudara melepaskan apa yang sudah Anda pegang dari awal. Makanya jangan percayai kebohongan-kebohongan musuh yang mengatakan begini, bahwa Tuhan itu nggak ada, atau Tuhan tidak bisa menolong Anda, Tuhan tuh nggak care, Tuhan nggak peduli. Padahal kenyataannya saudara, pada kenyataannya Tuhan itu peduli banget, sangat peduli kepada saudara. Makanya Ibrani 10 ayat 36, saya ulang sedikit, sebab kamu memerlukan ketekunan, supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Nah, ayat ini saya ulang sedikit, kenapa? Karena untuk kita memahami bahwa ayat ini tidak menyebutkan berapa lama setelah Anda sudah melakukan kehendak Tuhan, Anda akan menerima janji tersebut. Tidak, ayat ini tidak memberi petunjuk berapa lamanya. Tetapi dikatakan bahwa Anda pasti akan menerima jawabannya. Ayat ini juga tidak dikatakan jika Anda mempertanyakan Tuhan tentang sesuatu yang Anda tidak mengerti, maka Tuhan wajib untuk segera menjawab Anda. Tidak. Ayat ini hanya menyatakan bahwa Tuhan pasti akan menjawab. Nah, saya ajak saudara untuk melihat bagaimana murid-murid menghadapi situasi yang tidak mudah untuk tetap percaya menunggu di loteng Yerusalem sepeninggalan Yesus terangkat ke sorga. Tidak ada Yesus yang bersama dengan mereka saat itu. Satu-satunya hal yang mereka punya hanya pesan perkataan Yesus untuk tidak kemanapun, tunggu di kota sampai dipenuhi oleh kuasa dari sorga. Murid-murid tidak tahu berapa lama harus menunggu. Tetapi yang menarik adalah mereka tidak melepaskan apa yang mereka tahu untuk sesuatu yang mereka tidak tahu. Yang mereka tahu, Tuhan pasti menggenapi apa yang telah Ia janjikan. Puji Tuhan, saya bersyukur di hari Minggu ini saya bisa membagikan ini kepada saudara. Bahwa setiap orang pasti punya menghadapi tragedi, pasti menghadapi tantangan, pasti menghadapi masalah, pasti menghadapi pergumulan. Maka closing statement saya katakan bahwa saya percaya ada banyak orang yang mengalami sesuatu di hidup mereka yang tampaknya bertentangan dengan firman Tuhan. Ada orang yang mempercayai firman dan berharap melihatnya terjadi, tetapi ternyata tidak terjadi. Mereka lalu menjadi bingung. Mereka mungkin masih datang ke gereja. Mungkin saat ini mereka mendengarkan siaran atau menyaksikan siaran secara online. Tetapi ada satu tanda tanya yang tak kunjung hilang di pikiran mereka. Tuhan, apa sih sebenarnya yang terjadi? Saudara, mungkin keuangan Anda tidak menunjukkan perubahan seperti yang Anda pikirkan. Atau mungkin Anda bertanya mengapa kesembuhan belum terjadi. Atau mungkin pertanyaannya berpusat di sekitar kematian orang yang mereka kasihi. Mungkin ada orang-orang yang merasa kehilangan anaknya, kehilangan ayahnya, kehilangan ibunya, kehilangan seseorang yang masih muda saat itu, dan mereka tidak mengerti mengapa ini terjadi. Mungkin Anda telah berdoa untuk anggota keluarga Anda agar dapat datang kepada Yesus, agar dapat percaya kepada Yesus, tetapi malahan kelihatannya sepertinya berbagai hal semakin bertambah buruk. Saudara kasih Tuhan, jika Anda berada dalam salah satu situasi ini, atau mungkin Anda mengenal seseorang yang mulai meragukan Tuhan dan mulai meragukan firman Tuhan, jika Anda mungkin siap menyembunyikan pelita kesaksian Anda mulai mau berkata, adalah saya nggak usah bersaksi lagi deh, saya jadi orang Kristen yang biasa-biasa aja deh. Anda mulai berkata, saya malu untuk memberitakan
memberitahukan orang bahwa Anda Kristen gitu saudara. Saya di hari Minggu ini menasihati Anda. Untuk apa? Yaitu bertahan. Jangan menyerah. Kenapa? Karena Tuhan selalu punya jawaban untuk Anda. Haleluya. Mungkin Anda sedang bersedih hari ini, tapi saya mau sampaikan buat saudara, biarlah 3 langkah ini menjadi bagian yang Anda lakukan dalam kehidupan Anda. Karena saya percaya kita punya Tuhan yang Immanuel. Dia Tuhan yang senantiasa menyertai kita. Dia Tuhan yang senantiasa menjaminkan kehidupan kita. Dia tidak pernah menjauh dari Anda. Dia tidak pernah meninggalkan Anda. Dia senantiasa ada bersama-sama dengan Anda. Situasi sulit apapun, jangan takut. Tuhan senantiasa menyediakan jawaban untuk Anda bersama dengan keluarga Anda. Ada amin? Puji nama Tuhan. Nah, biarlah di hari Minggu ini setiap saudara bersuka cita dan senantiasa percaya bahwa penyertaan Tuhan tidak akan pernah berkesudahan di dalam kehidupan Anda. Saya berdoa bersama keluarga saudara diberkati, menikmati kemurahan Tuhan, dan menikmati segala kebaikan Tuhan. Selamat hari Minggu, dan Tuhan Yesus Kristus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari Minggu ini. Kami percaya bahwa kabar baik telah kami terima. Bahwa di hari Minggu ini kami diingatkan, meskipun di dalam kehidupan kami ada tantangan, ada pergumulan, tapi kami justru diarahkan untuk dapat melalui masalah ini. Kami bisa melihat Tuhan. I see you. Kami dapat melihat Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Dalam situasi berat, dalam tantangan pergumulan, ada Tuhan yang senantiasa menyertai kami. Maka aku berdoa biarlah setiap anak-anak Tuhan dimanapun mereka mengikuti siaran ini, kalau suasana hati mereka sedang bimbang, kalau mereka sedang mengalami kebingungan, aku berdoa dalam nama Yesus, Roh Kudus menjamah mereka, agar mereka tidak mengambil langkah yang salah, tidak mengambil langkah yang keliru, tetapi agar mereka senantiasa datang pada Tuhan, bertekun di dalam Tuhan, dan tinggal di dalam Tuhan senantiasa. Aku berdoa buat mereka Tuhan, agar mereka tetap percaya jawaban Tuhan sudah sediakan pada waktunya dengan caranya Tuhan. Karena itu kami perlu belajar untuk bersepakat dengan Tuhan, mengikuti rencana-Mu. Aku berdoa dimanapun anak Tuhan berada pada saat, yaitu hari Minggu ini Tuhan. Aku berdoa zaman Tuhan menjamah mereka, agar mereka hatinya diubahkan. Kalau mungkin mereka baru pertama kali mengikuti ibadah ini, baru pertama kali dengar firman Tuhan, dalam masalah yang sedang mereka hadapi, dari layar ini aku berdoa buat mereka, dalam nama Yesus, Roh Tuhan menjamahmu, Roh Tuhan mengurapimu, Roh Tuhan menjangkau dan menjamahmu, dan engkau merasakan damai sejahtera sukacita. Roh Tuhan memberikan penuntunan buat engkau. Dan setiap Anda yang menyaksikan acara ini menyadari keselamatan dari Tuhan disediakan buat Anda bersama dengan keluarga Anda. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami berdoa juga buat pelayanan gereja kami ini Tuhan, Gereja Zion Church of Christ, setiap program-program gereja kami semuanya diberkati, agar setiap anak-anak Tuhan yang menyaksikan acara ini semuanya mengalami lawatan Tuhan. Doa kami biar melalui siaran ini dapat menjangkau jiwa-jiwa, bahkan sampai ke seluruh belahan dunia manapun juga. Terima kasih buat siaran-siaran ini Tuhan, bahkan dari siaran YouTube ini juga diberkati dengan baik, diberkati dengan luar biasa. Setiap teman-teman yang sudah terlibat melayani, berkati mereka. Apa yang mereka korbankan digantikan dengan luar biasa. Tangan-tangan telah membantu pelayanan ini diberkati dan dibalaskan lipat kali, bahkan luar biasa Tuhan sediakan berkat bagi setiap mereka. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Bapa. Aku berdoa semua anak Tuhan dimanapun mereka menyaksikan acara ini semuanya sehat, menang atas virus, menang atas segala penyakit. Mereka tidak dikalahkan oleh virus berbahaya sekalipun. Hati mereka bergembira, hati mereka bersuka cita, karena kami percaya ada Tuhan yang kami lihat senantiasa, ada Tuhan yang senantiasa bersama dengan kami, Tuhan yang Immanuel. Kekasih Kristus, kita akan mengakhiri ibadah ini. Untuk itu mari kita arahkan hati kita, dan terimalah setiap berkat ini menjadi milik Anda. Diberkatilah engkau di dalam usahamu, diberkatilah engkau di dalam pekerjaanmu, diberkatilah engkau di dalam studi sekolah kuliahmu, dan diberkatilah engkau di dalam pelayananmu. Apa saja yang kau pegang kerjakan di dalam kekudusan, ingatlah perkara ini. Tuhan Yesus Kristus pasti buat kau berhasil. Diangkat Tuhan, kau naik ke atas bukan turun, jadi kepala bukan ekor. Aku berdoa sepanjang minggu, bulan, bahkan tahun ini merupakan minggu, bulan, tahun yang penuh berkat, sehingga siapapun tinggal dengan kau pasti diberkati, keluargamu diberkati, orang tuamu diberkati, saudara-saudarimu diberkati, rumah tanggamu berbahagia. Terimalah berkat dan anugerah dari Bapa di surga, cinta kasih di dalam Yesus Kristus, kekuatan menghiburan di dalam kuasa Roh Kudus, menyertai mengurapi setiap kita mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang menjemput Anda dan saya, keluargamu dan keluarga aku, kita semua sama-sama menjadi warga kerajaan sorga yang percaya dengan iman. Sama-sama saya katakan amin. Selamat hari Minggu,
Sampai jumpa minggu depan dan Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Amin. I hear the voice of love calling me home to where I belong. Oh, it cripples every fear, and the ones who will need walk away. Thank you, Lord. So rest in your promises. Now I'm sure of this. I'm yours. There's no power strong enough. No power strong enough to separate me from your love. I'm yours. Come on. Let the waters rise, I will stand. As the oceans roar, let the earth shake beneath me. Let the mountains fall. You are God over the storm, and I am yours. Even the thunder and the wind obey at the command of my Father. Father, I set my feet upon your mighty name. So let